Aman-aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Pak Sukipdi dan juga Stimik Catur telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di kegiatan ini. Jadi saya ingin sedikit ngasih pengalaman sih sebetulnya, ngasih tips gimana caranya mengembangkan startup dari nol. Karena mungkin ada beberapa startup itu yang tidak dari nol gitu bikinnya, maksudnya ada beberapa startup yang lahir karena inkubator, ada juga yang lahir karena ada kesempatan gitu. Nah, kalau saya pribadi lahir karena mungkin agak sedikit panjang sih nanti saya ceritakan. Jadi konsepnya mungkin ngasih materinya nanti 20% teori gitu ya, 20% teori, nanti 80%-nya lebih kayak pengalaman gitu ya. Karena kalau diceritakan dengan pengalaman mungkin akan lebih enak gitu ya dibandingkan isinya teori aja gitu. Nah, oke. Sebelumnya salam kenal. Nama saya Ajar Ahmad. Saya co-founder dari, mungkin kalau misalkan bisa disebut startup masih bisa sih karena kita masih berkembang ya. Terus juga saya juga sekaligus mahasiswa informatika dari Universitas Cyber Asia. Ini mungkin di bagian sini jika teman-teman nanti tertarik, ada beberapa, saya sering aktif ataupun posting juga di Facebook dan di Instagram. Sesekali saya bikin postingan di YouTube dan juga di website ya, saya masih sempat nulis. Nah, mungkin ada yang bertanya, jika saya co-foundernya siapa gitu. Nah, mungkin di sini saya sedikit ngejelasin, kalau co-founder itu adalah kalau misalkan sebuah startup ataupun perusahaan itu dibikin oleh dua orang gitu ya, didirikan oleh dua orang, maka disebutnya itu co-founder gitu. Jadi kalau founder itu didirikan oleh satu orang, kalau dua orang berarti dua-duanya itu co-founder kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanyain co-foundernya siapa, dua orang lah, pokoknya ada dua orang gitu, ada satu orang lagi selain saya yang bikin kelas robot ini kayak gitu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah familiar dengan poster ini ya. Ini dari sebuah drama Korea. Jujur saya sebelumnya kurang tahu ya film ini tentang apa. Orang-orang di sini siapa aja namanya saya kurang tahu. Cuman yang menarik dari drama startup ini adalah membuat orang-orang kayak K-popers ataupun pecinta drakor, mohon maaf ya, yang awalnya, mohon maaf nih, yang awalnya tuh lebih banyak halu, kemudian mereka jadi memikirkan tentang masa depan, memikirkan tentang startup gitu ya, memikirkan tentang bikin usaha sendiri. Bahkan sampai mereka itu pemikiran untuk belajar bahasa pemrograman. Nah, kenapa saya tahu ini? Karena ketika saya, kalau teman-teman coba cari aja di YouTube ya, belajar bahasa pemrograman dari dasar, itu lumayan banyak pismnya dan komennya itu rata-rata habis nonton startup masuk ke sini, habis nonton startup masuk ke sini. Jadi istilah startup ini secara tidak langsung memang mau nggak mau dinaikkan gitu ya derajatnya oleh drama Korea ini gitu. Walaupun saya jujur belum pernah nonton gitu ya si drama Korea ceritanya kayak gimana, belum pernah nonton, tapi saya kagum karena si filmnya itu bikin nilai startup sama nilai bahasa pemrograman tuh mulai naik gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah pengertian startup, mungkin kita akan mulai dari pengertian startup. Ya, nanti ini sedikit teori ya, nanti sisanya mungkin lebih ke nyeritain pengalaman saya dimulai dari SMP seperti apa, SMK seperti apa, dan ketika saya memutuskan untuk kerja seperti apa, dan kemudian ketika saya memutuskan untuk berpikiran untuk bikin perusahaan sendiri itu kayak gimana. Atau ketika saya juga memutuskan untuk ya udah saya berhenti deh bekerja gitu, kemudian saya mulai merintis seperti itu. Nah, untuk startup sendiri kan ini kalau kita bahasa Indonesia kan gitu, ini artinya rintisan. Jadi adalah startup ini, startup company ini atau perusahaan startup ini adalah perusahaan yang baru merintis ya, atau belum lama berdiri dan dalam tahap pengembangan. Dan biasanya perusahaannya itu masih mencari target pasarnya itu mau apa gitu. Jadi dia masih nyari-nyari nih, si usahanya itu mau kemana, target pasarnya mau kemana. Jadi, tapi walaupun begitu, startup ini bukan perusahaan yang kecil, bukan perusahaan yang nggak ada duitnya gitu. Karena ada banyak startup yang rajin bakar-bakar uang gitu ya. Bahkan nilai-nilai investasinya juga cukup banyak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat gambar di bawah, di sini, di startup itu ada seperti ciri-cirinya lah, dekat keterkaitannya dengan teamwork gitu ya, dengan kerjasama antar timnya, ada inovasi, ada strategi,
ada certification, ada manajemen, ada marketingnya, ada research-nya gitu, ada orang yang nge-research gitu ya, nge-riset, ada teknologinya, ada planning, dan kalau ini ada CEO itu kayak lebih marketing di interact gitu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah bedanya startup dengan perusahaan konvensional atau perusahaan yang ya perusahaan biasa gitu ya, atau perusahaan yang konvensional. Nah, kemudian ini ada istilah dalam startup ya, biar nanti ketika saya mencoba menceritakan, teman-teman bisa mulai satu suara gitu ya. Nah, yang pertama di startup itu ada namanya bisnis model. Jadi bisnis model itu lebih ke kayak gimana sih si perusahaan ini bisnisnya akan dijalankan, bentuk usahanya itu seperti apa gitu. Dan nanti akan kayak gimana. Nah, saya tuh kalau teman-teman pengen mencoba bikin bisnis model, di Google atau di YouTube coba searching namanya bisnis model kanvas. Itu tuh nanti kita kayak bikin kanvas kayak gitu, di mana di dalamnya itu ada kayak perusahaannya apa, kemudian di dalamnya itu ada apa namanya nilai value dari perusahaannya itu apa, kekurangan kelebihannya apa, produknya apa, kemudian saingannya siapa gitu. Ada lah pokoknya untuk bisnis model kanvas. Jadi kurang lebih dalam satu kertas gitu, itu tuh nyeritain perusahaan kita itu seperti apa. Itu namanya bisnis model ya. Nah, kemudian pitching ini lebih ke gimana cara kita ngasih tahu ke orang lain, ini startup kita loh, ini produk kita, ini jasa kita gitu. Ini pitching ya. Jadi biasanya kita kayak bikin presentasi gitu ya, slide-slide kayak gitu. Kemudian kita kasih ke orang, baik dalam bentuk ngomong langsung gitu ya. Biasanya kalau misalkan pitching ini lebih ke kayak misalkan teman-teman ke inkubator gitu ya. Kemudian ngasih tahu ini produknya kayak gitu. Nah, kemudian inkubator ini sedang cukup ramai sekarang karena banyak sekali, terutama dari pemerintahan gitu ya, yang bikin inkubator kayak contohnya iCrab, BigCrab ya, dan lain sebagainya. Intinya kalau teman-teman nanti masuk ke inkubator, itu tuh kayak ada pelatihan lagi tentang startup gitu ya, dan kemudian biasanya ada pendanaan gitu ya. Kemudian burn rate ini istilah ketika sebuah perusahaan itu masih belum punya profit atau belum punya keuntungan gitu ya, tapi dia masih ngeluarin duit gitu. Istilahnya itu bakar-bakar duit gitu ya. Dia tuh masih belum profit, masih belum punya keuntungan apapun, tapi dia masih tetap melakukan pengeluaran gitu. Nah, itu yang disebut dengan burn rate. Kemudian exitnya ketika sebuah perusahaan udah mulai gagal ya, udah mulai memikirkan untuk dijual ke bursa saham misalkan atau kayak gimana gitu, ini berarti disebutnya exit. Merger ini ketika sebuah startup udah gabung ya, kayak contohnya kan ada startup Gojek sama Tokopedia itu merger kan ya, jadi GoTo ya. Kemudian acquisition ini akuisisi ya. Jadi ketika sebuah startup diambil alih sama orang lain gitu. Misalkan startup kita dijual sama orang, itu disebutnya diakuisisi. Nah, kemudian dari segi pendanaan, ini ada ini nih istilahnya, ada seed founding. Seed founding itu pas awal kita bikin startup, dananya berapa? Nah, itu seed founding. Kemudian fundraising ini ya gimana caranya startup itu ngumpulin dana gitu ya. Nah, kurang lebih dari 3 hal ini nih biasanya. Yang pertama dari crowdfunding. Crowdfunding ini jadi lebih ke kayak gini. Crowdfunding ini kayak crowd itu dari crowd ya, ramai. Jadi ngumpulin dana secara ramai-ramai. Nah, biasanya ini ada berbagai macam cara ya untuk ngumpulin dana ramai-ramai. Kita itu tidak bisa nyuruh orang buat ayo yuk bantuin saya gitu buat bikin startup, buat bikin ini, nggak bisa seperti itu. Biasanya kita tuh harus bikin suatu produk dulu, di mana produk ini mau diterbitkan dan kita bisa bikin crowdfunding. Jadi nanti orang yang mau ngasih uangnya pun ada nilai plusnya buat mereka. Nah, khususnya kelas robot ini cukup sering ya bikin crowdfunding. Kita pernah bikin crowdfunding itu untuk sebuah kit training. Kit training itu waktu itu sekitar kitnya itu sekitar 500.000 lah. Jadi intinya kita ngejual ke mereka, tapi kita kumpulin dulu dananya. Atau istilah ini tuh PO lah. Nah, itu kan termasuk ke dalam crowdfunding. Walaupun sebetulnya ada beberapa website yang bisa kita gunakan untuk nge-crowdfunding ini gitu. Tapi pasti produk sih, bentuknya dalam produk. Artinya ya harus siapkan dulu produknya gitu. Biar nanti orang lain bantu kita dana untuk produksinya. Nah, terus yang di bawah ini angel investor. Nama angel investor itu kalau misalkan ada seseorang yang mendanai usaha kita ya, siapapun itu bebas pokoknya, tapi dari perseorangan gitu ya, dari seseorang aja. Jadi ketika ada seseorang mendanai usaha kita itu disebutnya angel investor ya, siapapun lah. Nah, kemudian capital venture ini juga yang mendanai, tapi bedanya ini bukan dari perseorangan, ini tuh biasanya dari
perusahaan. Jadi ada sebuah perusahaan khusus yang memang kerjanya ngasih dana ke startup-startup kayak gitu ya. Jadi ada dari crowdfunding, ada angel investor, ada juga capital venture. Oke, mungkin itu untuk materi dasarnya, teori dasarnya. Untuk selanjutnya saya akan lebih banyak cerita ya. Mungkin sedikit spoiler, takutnya mana materinya gitu. Mungkin saya akan lebih sedikit cerita tentang perjalanan saya dimulai dari dasar sampai mengembangkan kelas robot. Siapa tahu ini akan jadi hal yang berbeda karena jujur kelas robot belum pernah ikut inkubator, just juga belum pernah dapat dana dari angel dari capital venture gitu ya. Jadi kayaknya agak sedikit berbeda dengan startup yang pada umumnya. Jadi mungkin saya akan coba ceritakan sedikit dari awal gitu ya, bagaimana kelas robot ini berkembang. Oke. Saya coba ceritakan dulu dari sebentar. Nah, dari mulai sini ya. Ketika saya memutuskan untuk sekolah, ya. Kenapa judulnya kok ketika saya memutuskan untuk sekolah? Karena saya itu sekolah itu SD, SMP, SMK, dan itu saya mutusin sendiri gitu. Karena pas TK saya nggak sekolah, maksudnya nggak ikut TK dikarenakan saya takut ada yang nyuntik. Waktu itu saya nggak bisa bedain mana dokter, mana guru gitu ya. Saya ke sekolah takut disuntik, jadi TK saya mutusin nggak ikut. Tapi pas SD, SMP, dan SMK itu saya mutusin sendiri untuk sekolah gitu. Karena orang tua saya itu termasuk orang yang bebas tuh. Saya tuh mau sekolah silakan, mau lanjut sekolah nggak apa-apa. Jadi keputusan saya itu diperbolehkan. Nah ini ketika saya memutuskan untuk sekolah. Nah mungkin pertanyaannya adalah apakah soft skill dibutuhkan untuk startup? Nah ketika saya sekolah, saya tuh memutuskan untuk ikut berbagai eskul kayak apa ya, kayak pramuka, paskibra, kemudian OSIS gitu ya. Khususnya ketika saya SMP. Dan di dalam apa ya, di dalam komunitas itu ada hal yang ketika kita gabung komunitas itu otomatis soft skill kita itu nambah. Jadi kan sekarang tuh banyak training tuh gimana caranya meningkatkan soft skill, ada motivator segala macam. Nah sebetulnya dengan teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas, kayak kalau misalkan di sekolah bisa ikut eskul pramuka, ikut eskul paskibra dan sebagainya, itu secara tidak langsung akan meningkatkan soft skill. Mungkin bagi yang belum tahu ya, mohon maaf nih, bagi yang belum tahu tentang soft skill, saya jelasin sedikit. Kan ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill ya. Hard skill itu kayak kita jago ngoding, kita jago nyetir gitu ya, atau kita jago dalam bidang menggambar, itu hard skill. Soft skill ini kayak kita jago ngomong ya, jago berbicara di depan umum, kemudian kita bisa memimpin, kita bisa memanage orang-orang gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam soft skill. Nah, soft skill ini apakah dibutuhkan untuk startup? Ya, ini mungkin akan jadi judul dari perjalanan saya menceritakan ini. Ini mungkin yang belum masuk boleh tinggal langsung ini aja. Takutnya nanti ada ketinggalan ini. Ikutin aja lah. Oke. Nah, saya itu ikut komunitas maksudnya dari SMP ikut eskul kayak pramuka, paskibra, OSIS gitu ya. Saya ikut, dan hal yang paling saya benci itu adalah ketika harus berbicara di depan umum. Kenapa? Karena ketika berbicara di depan umum itu kan selain grogi gitu ya, selain grogi juga bikin kita demam biasanya, maksudnya demam panggung gitu ya. Kita nggak bisa ngomongnya agak terbata-bata, walaupun mungkin saya sampai sini masih sering terbata-bata ya, dan mungkin ngomong terlalu kecepatan. Nah, tapi ketika di komunitas, saya itu dapat beberapa tips sama teman-teman saya. Katanya kalau misalkan pengen ngomong kita lancar gitu, kita di depan, itu kan sebetulnya diakibatkan oleh grogi gitu ya, katanya oleh grogi. Nah biasanya grogi itu diakibatkan karena kita tuh menatap mata orang-orang gitu. Nah akhirnya saya temukan caranya kalau pengen gak grogi itu lihat aja atas kepalanya. Nah ini cukup efektif sebetulnya waktu itu dengan hanya melihat atas kepalanya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Sorry. Nah, ini waktu saya sekolah, ini saya bersama eskul saya, namanya eskul KIR ya, kelompok ilmiah remaja. Ini saya mengadakan seminar robotika, kayaknya sih yang pertama di Sumedang ya, karena waktu itu di Sumedang masih belum rame, tahun 2012. Jadi bisa jadi ini adalah seminar robotika pertama di Sumedang. Nah, ini kenapa saya nampilin ini, bukan berarti cuma mau pamer doang ya, tapi ini nanti ada keterkaitannya. Jadi ada keterkaitan antara cerita ini dengan cerita selanjutnya gitu. Nah, jadi tahun 2012 saya memutuskan untuk ngadain seminar robotika di Sumedang ya, di sekolah saya di SMPN 1 Sumedang.
dengan tema waktu itu apa ya namanya? Saya lupa deh. Nama temanya apa? Pokoknya pembicaranya itu Pak Agus, Pak Agus. Nama pembicara itu Pak Agus dan merupakan alumni juga dari ini. Nah, terus selanjutnya, nah ini kelompok eskul saya, komunitas saya waktu itu. Jadi eskul ini tuh kenapa saya tampilkan di sini karena ini termasuk eskul yang menurut saya cukup berharga ya. Kenapa? Karena saya membangun dari awal gitu. Jadi waktu itu tuh saya kan jadi ketua ya. Jadi ketua eskul ini, cuman cara saya jadi ketua itu berbeda dengan cara orang lain jadi ketua. Jadi kalau orang lain jadi ketua itu kan ada pemilihan gitu ya, ada penyerahan segala macam. Kalau saya itu dikarenakan eskul KIR ini waktu itu mau hilang lah istilahnya. Jadi ada kegiatan kelas 2-nya, seniornya itu mau prakin kerja, kemudian kelas 3-nya sibuk UN. Jadi akhirnya yang kelas 1 nih yang jadi ketua. Nah, kebetulan karena saya aktif di OSIS, bidang saya itu TIK gitu ya. Dan saya disuruh sama ketua OSIS buat ini jalanin lagi sih eskul KIR-nya kayak gitu. Kemudian nah, ini selanjutnya itu mungkin dari sekolah tidak terlalu banyak segitu aja. Nah, kemudian ketika saya memutuskan untuk tidak berkuliah. Jadi maksudnya bukan saya tidak memutuskan tidak berkuliah, itu adalah ketika saya selesai lulus, saya mutusin untuk tidak kuliah dulu gitu. Tapi saya mutusin untuk bekerja. Nah, mungkin pengalaman di bekerja saya sebenarnya nggak terlalu menarik ya untuk di awal-awal. Jadi untuk di awal, oh ya, sorry ini saya tampilkan sedikit gambar. Jadi ketika saya udah bikin seminar robotika itu, saya kan tertarik banget saya bikin robot ya. Karena kan sama si pematerinya dikasih tunjuk kalau ini robotnya. Itu pertama kalinya saya lihat robot itu kayak gimana gitu. Karena kan biasanya kita lihat robot itu cuman di ini ya, cuman di apa namanya, cuman di film-film gitu. Akhirnya kita tertarik untuk bikin. Nah ini tuh kayak dari bekas DVD ya. Saya lupa ini bekas apakah DVD yang masih bagus gitu. Saya lupa. Pokoknya karena tertarik saya ambil DVD-nya, saya bongkar gitu ya. Kemudian saya bikin seperti ini. Rencananya pengen bikin robot layang follower waktu itu. Cuman ini tuh kita kan masih belajar ya. Kita nggak tahu kalau misalkan si motor DC yang ada di robot ini atau yang ada di TV ini, DVD ini, itu torsinya kecil. Jadi dia itu cuma bisa motor tapi nggak bisa gerak gitu. Karena si torsinya kecil. Ini pas awal-awal. Nah, kemudian untuk bekerja, saya sempat jadi sales 1 bulan, ngerjain motor. Tapi ada cerita menarik nih. Ketika saya jadi sales itu kan, ini kan cara kerja sales waktu saya zaman kerja itu ini ada browser di sini ya. Jadi kita ngasih browser ke orang-orang yang di jalan. Pokoknya kita tuh nggak door to door, tapi ketika kita ketemu di jalan, kita kasih browser dan kita minta nomor handphonenya. Itu tuh hampir setiap hari kayak gitu. Mungkin ada 100-200 orang lah selama saya kerja itu dapat nomor handphonenya. Nah, dari situ tuh nggak ada satupun motor yang kejual. Bahkan itu saya udah tiap hari jalan ke sini, jalan ke sana, ngasih ini, nggak ada yang kejual. Nah, kejual tuh 1, dan itu tuh dikarenakan saya ngupload si promosinya ini ke Toko Bagus, waktu itu ke tokobagus.com ya. Nah, itu terjual 1. Artinya ketika tahun ini kan tahun 2013 ya, ketika tahun 2013 aja, penjualan secara konvensional itu masih kalah dengan penjualan online gitu. Ini ketika tahun 2013 saya belajar ke situ gitu. Kayaknya ya udah ngapain saya door to door atau ngapain saya jalan-jalan ke lain kalau misalkan ternyata dapat pelanggannya itu dari online gitu, bukan dari nawarin langsung kayak gitu. Nah, kemudian ketika masih 2013, saya kan 1 bulan jadi sales ya. Kemudian saya memutusin untuk kerja di pabrik karung. Ini nggak ada fotonya, karena saya nggak sempat selfie di pabrik karung, jadi nggak ada fotonya. Kemudian di pabrik karung sekitar 2 minggu lah. Kemudian lanjut ke pabrik spring bread. Ini juga tidak ada fotonya, mohon maaf, saya tidak sempat selfie di pabrik spring bread. Nah, terus pokoknya sekitar 3 bulan di pabrik spring bread saya pegang mesin sirkular. Jadi jurusan TKJ, komputer, pegang mesin gitu ya, agak kurang nyambung memang. Tapi waktu itu menyenangkan, cuman kayaknya karena kan saya sehari-hari itu di eskul ya, di eskul, sementara sekarang saya kerja di pabrik gitu yang mana rutin banget gitu kegiatannya. Mungkin kurang cocok, akhirnya saya nggak lanjut di ini. Nah, 2014 awal gitu ya, ketika udah berhenti di pabrik, ini ketika saya memutuskan untuk bekerja di Robotic Explore. Nah, sebetulnya di sekolah saya itu ada
waktu itu ya di SMKN 1 Sumedang itu ada namanya pemilihan seleksi ya untuk orang-orang atau siswa-siswa yang pengen bekerja di rumah robot ya, waktu itu masih terkenalnya rumah robot. Nah, teman-teman saya itu ikutan seleksi. Saya itu waktu itu nggak ikutan seleksi dikarenakan memutuskan untuk jadi sales gitu. Sebelum lulus saya memutuskan untuk jadi sales. Nah, jadi saya nggak sempat ikut. Tapi ketika saya udah mulai keluar dari pabrik, saya ngomong ke teman saya yang kerja di sana, ada lowongan nggak? Akhirnya ada lowongan, akhirnya saya masuk ke sini. Jadi intinya ada orang dalam lah. Nah, kebetulan orang dalamnya ini adalah orang-orang yang dulu pernah saya ikut eskul gitu. Jadi waktu masih satu eskul lah dengan saya dulu kayak gitu. Mungkin ini perlunya kita berkomunitas ya, perlunya kita bereskul karena kesempatan mungkin datang bukan dari lowongan kerja yang ditulis di ini, tapi bisa jadi dari teman kita kayak gitu. Akhirnya intinya teman saya merekomendasikan gitulah, merekomendasikan untuk saya kerja di Robotic Explore. Nah, kurang lebih ini, pokoknya ini pengalamannya tuh menarik banget ketika saya bekerja di sini. Jadi Robotic Explorer tuh perusahaannya lebih kayak perusahaan edukasi gitu ya, kayak dia ngajarin robotik kayak tempat kursus, tapi juga dia eskul gitu. Jadi maksudnya dia ada materi eskul juga. Dan yang hebatnya itu si materi robotiknya itu bisa masuk ke sekolah dalam bentuk intra gitu. Tapi yang ngerjain itu perusahaan, yang mengerjakannya itu perusahaan, bukan jadi guru tapi dari perusahaannya gitu. Ini yang menurut saya salut ke Robotic Explorer. Dan saya sempat ngajar anak SD, anak SMP, anak SMA. Terus saya juga sempat ngajar bapak-bapak ibu pramuka gitu ya, dan anak SMA ini. Dan hampir semua hal yang saya kerjakan di sini itu ada hubungannya dengan soft skill. Teknisnya itu sedikit lah. Ini gimana kita ngomong, gimana kita bersosialisasi sama orang lain, gimana kita dimarahin sama bos tidak ngambek gitu ya. Intinya semuanya berhubungan dengan soft skill gitu. Teknisnya sedikit lah, teknisnya nggak terlalu banyak. Dan karena ini perusahaannya mungkin ini gitu ya, saya tuh lumayan banyak nerima pekerjaan yang bukan pekerjaan saya. Kayak misalkan saya harus bikin proposal, harus bikin desain gitu ya, desain seperti ini, desain poster segala macam. Pokoknya banyak pekerjaan yang di luar dari pekerjaan ngajar gitu waktu itu. Dan ini robot-robot yang waktu itu pernah saya program, hampir semua yang ada di sini sudah saya program ya, termasuk robot yang ini. Ini robot yang nari-nari gitu, ini juga sempat saya program. Dan saya di perusahaan itu belajar cukup bahasa pemrograman tentang robot. Ini kan skill ya, skillnya. Walaupun sebetulnya soft skillnya lebih banyak sih. Soft skillnya lebih banyak kayak tiap hari ngobrol, kan tiap hari harus ngomong, tiap hari harus sosialisasi. Nah, kayak contohnya ini nih, ini namanya Transcat. Rata-rata produk yang mereka pakai itu produk dari Korea ya, produk dari Korea. Kayak contoh ini Transcat, kemudian nah ini Lego Mindstorm. Ini perusahaan Lego bikin kit robotik, pemrogramannya kayak gini. Nah ini Roboplus ya, ini yang dari Korea. Kodenya kayak gini. Bahasanya ya seperti inilah. Ini cukup menarik sih pemrogramannya. Nah terus ini belum sempat saya pelajari, atau lebih tepatnya saya nggak sampai menguasai gitu. Ini tuh kita bisa ngoding si Robot Now nih. Robot Now ini waktu itu masih cukup mahal ya, nggak tahu sekarang. Waktu itu harganya sekitar 100 juta lebih lah. Jadi kayaknya hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa beli gitu Robot Now. Waktu itu saya sempat sedikit programnya kurang lebih interface-nya. Bahasa pemrogramannya kayaknya Python sih ini. Kalau dilihat di sini dari Python. Nah, kemudian ketika saya udah mempelajari hampir semua bahasa pemrograman robot gitu ya, rata kan kit ya yang udah jadi, yang merupakan produk. Saya memutuskan untuk belajar Arduino, kemudian menulis catatan di kelasrobot.com. Nah, mungkin teman-teman di sini jika kemungkinan ada yang bukan dari teknis ya, maksudnya bukan dari elektro ataupun informatika, tipsnya adalah teman-teman belajar sesuatu bebas apa aja. Kalau saya kan belajarnya Arduino ya, karena tertariknya Arduino. Kalau teman-teman tertariknya sama pertanian atau sama hidroponik atau sama desain, ya silakan belajar desain, kemudian tulis catatan. Nah, kalau saya nulis catatannya di blog ya, di website gitu ya, di kelasrobot.com. Jadi waktu itu makanya kalau teman-teman lihat di catatan lama saya atau di tulisan lama saya itu ada tulisan-tulisan yang sebetulnya nggak terlalu banyak pembahasan gitu, kayak cuman ngasih cuman ini rangkaiannya, ini programnya jalankan gitu, nggak ada pembahasan secara terperinci karena memang cuma catatan doang waktu itu.
Jadi saya cuman habis saya ngerjain sesuatu gitu ya, kemudian saya catat, kemudian saya tulis di kelas robot. Nah, makin lama pengunjung, saya nggak nyangka juga pengunjungnya tuh cukup banyak gitu, orang yang tertarik sama Arduino waktu itu cukup banyak. Walaupun mungkin awal-awal sedikit gitu, cuman yang lihat tuh cuman ada 2 per hari, cuman ada 3, cuman ada 4 gitu orang yang berkunjung ke website ini. Tapi saya nggak mikirin itu, waktu saya nulis aja, karena kan tujuannya saya cuman buat catatan saya doang gitu ya, buat catatan saya doang. Siapa tahu nanti saya bingung, saya lupa, dan saya bisa ngerjain gitu. Dan waktu itu Arduino masih mahal. Saya pertama kali beli Arduino itu harganya 250, itu yang klon bukan yang asli ya, yang KW yang dari Cina itu, bukan yang asli, harganya 250. Kalau sekarang kan murah ya, di bawah 100.000 sekarang, murah-murah yang Arduino itu. Nah, ini saya lagi belajar. Nah, kemudian ketika sudah ada pengunjung, dari mereka itu ada yang bertanya, maksudnya banyak permintaan untuk ini beli produknya di mana gitu ya. Karena kan saya cuma ngajarin doang teknisnya, nggak ngasih tahu belinya di mana. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin starter kit ya, untuk membuat sebuah starter kit. Jadi produk pertama kelas robot itu adalah starter kit nih, atau Arduino Learning Kit. Tahun 2015 lah, tahun 2015 saya ngeluarin starter kit. Nah, kelebihannya saya bikin sama buku panduannya juga kayak gitu waktu itu. Ini cukup laku waktu itu ya, cukup ramai sampai saya memutuskan untuk keluar gitu dari perusahaan saya. Ini saya itu jualan pas masih berada di perusahaan yang robotik itu. Cuman saya kerjakan di waktu yang sudah enggak ini gitu, kayak misalkan malam atau ketika hari libur kayak gitu. Sampai saya ditegur sama bos saya, katanya, "Ajeng, kamu jualan ya?" "Iya," kata saya. Terus dia bilang nasehatin gitu ya. Jualan itu kan naik turun gitu ya. Maksudnya boleh aja jualan, tapi dia kayak ngasih tahu ke saya kalau misalkan jualan itu nggak akan tentu rezekinya gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi saya masih tetap jualan. Nah, terus saya masih tetap belajar gitu ya. Kayak ada beberapa waktu itu yang saya kerjain, kayak robot-robot kayak gini gitu ya. Terus ini balancing robot, ini gagal waktu itu, nggak sampai balancing. Ini saya cuma foto doang, tapi ini nggak sampai berdiri ya, aslinya nggak sampai berdiri. Berdiri sebentar terus ini lagi. Saya waktu itu nggak memahami apa itu PID, apa itu bahasa pemrograman. Jadi cuma ngikutin yang ada di Google aja. Nah, terus juga saya sempat bikin sama teman-teman sih ya, ini nggak sendiri, sama temen yang lain bikin robot angklung waktu itu. Terus, oke. Nah, ini ketika saya memutuskan untuk resign, atau ketika saya memutuskan untuk keluar lah ya, karena ada alasan tertentu, saya akhirnya ya udah saya keluar aja dari Robotic Explorer. Dan saya pulang lagi ke Sumedang, saya balik lagi ke Sumedang. Nah, ketika saya pulang ke Sumedang, saya kan kangen ya sama eskul saya, Kirnesas ini atau kelompok kimia remaja ini. Dan ternyata ketika saya pulang, kemudian saya tanyain, kebetulan sih waktu itu pas di zaman lagi MOPD atau lagi masa orientasi gitu. Ketika saya tanyain, saya pengen lihat demo eskul, kan biasanya ada demo eskul ya. Ternyata eskul kiri itu nggak ada, eskul kiri itu udah dihapus karena udah nggak ada kegiatan. Kan saya lumayan shock ya, lumayan kenapa nggak ada. Akhirnya saya mutusin buat ya udah kita adain lagi eskulnya gitu, bikin lagi eskulnya dan demo lagi kayak gitu. Terus sempat ada beberapa kegiatan kayak gini gitu ya, akhirnya saya balik lagi ke eskul gitu ya. Saya juga sempat membina di beberapa eskul kayak Mandua atau beberapa eskul lain lah yang ada di sekolah ini. Saya sempat membina juga mereka. Dan ini tuh masih diambang-ambang, ini saya mau lanjutin kelas robot atau kira-kira mau kerja lagi, karena tawaran kerja tuh masih ada gitu. Jadi apa namanya, ada beberapa perusahaan robotika yang udah mulai nawarin saya untuk kerja lagi gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk tidak bekerja lagi. Ya waktu itu saya putuskan untuk tidak bekerja lagi. Oke, dengan kelas robot itu yang hanya cuma produk doang. Produknya masih starter kit yang tadi ya, baru starter kit yang itu yang kita punya. Kemudian saya putuskan bikin lagi produk baru, namanya Hatta Edu Wheelbot ya. Jadi ini produk edukasi. Kalau tadi kan Arduino doang gitu ya. Kalau ini lebih produk edukasi untuk robotnya gitu. Saya putuskan untuk bikin produk namanya Hatta Edu Wheelbot. Hatta ini singkatan dari orang yang ngembanginnya. Ini ada Ajang, Tio, sama Andi kalau nggak salah. Jadi yang ikut ngembangin produk ini.
Ini pun sama, saya tetap pakai panduan ya buat menarik konsumen gitu ya. Kadang orang kalau nyari-nyari lagi susah kan, makanya harus dibikinkan panduan. Nah, jadi saya udah punya 2 produk nih ya, produk kit sama produk yang ini. Ini di tahun 2016, ketika saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi gitu. Nah, terus saya nambah produk baru. Ini tuh waktu itu lagi booming ya, lagi booming nyalain nyalain motor pakai HP. Nah, saya sampai ngembangin ke bentuk seperti ininya. Waktu itu lagi rame-ramenya. Kalau sekarang kan udah IoT ya. Kalau dulu pakai Bluetooth tuh masih rame banget. Kalau sekarang semuanya serba sudah harus IoT ya, produknya harus IoT baru laku. Nah, kemudian ketika saya memutuskan untuk menerima proyek pertama. Nah, proyek pertama ini lagi-lagi saya dapatkan dari orang yang dulu sebelumnya pernah satu eskul sama saya. Makanya kenapa saya dari awal nyebutin eskul kiri itu, karena rata-rata orang-orang yang pernah saya kenal di eskul tersebut ngebantu saya gitu, baik cara saya dapetin pekerjaan, kemudian juga ketika saya mendapatkan proyek pertama gitu ya. Jadi ada teman saya yang waktu itu udah punya kenalan gitu ya, kemudian disuruh untuk membuat sebuah proyek. Dan proyeknya ini menarik sekali. Ini proyek pertama yang menurut saya ngerjainnya cukup antusias gitu ya. Ini proyeknya adalah, bikin piagam, bukan piagam ya, piala gitu ya. Cuman ada LCD-nya kayak gini. Saya nggak ngerjain pialanya, saya cuma ngerjain LCD yang ada di sini. Jadi ini proyek pertama Popcom Asia 2017 ya. Saya ngerjain ini. Ini cukup menarik dan cukup deg-degan juga karena waktu itu saya kan masih single fighter ya, maksudnya masih sendiri gitu, masih belum punya tim segala macam, segalanya masih dikerjain sendiri. Jadi cukup deg-degan juga. Saya sampai datang langsung ke tempatnya ya, ke tempat acaranya untuk memastikan bahwa si alat ini jalan gitu. Jangan sampai pas di panggung mati ternyata. Jangan sampai seperti itu. Kayak gitu. Ini proyek pertama dan cukup menarik, kegiatannya cukup ramai lah. Yang bikin saya senang tuh saya sempat ketemu aktor Power Ranger di sini kan Popcom Asia ya. Jadi saya sempat ketemu aktor Power Rangers yang dulu kecil saya sempat nonton gitu. Acaranya cukup besar sih. Nah terus ketiga, ketika saya memutuskan untuk mengajak ketika saya memutuskan untuk mengajak teman saya gabung, kan awalnya saya single fighter ya, tapi ketika dapat project, aduh gede-gedegan juga ya kalau cuma sendiri. Akhirnya saya putusin untuk ya udah ajak teman aja buat gabung. Nah ini teman-teman saya. Ini yang pertama Ade Rahayu, yang ini Aditya Pareja ya. Ini tuh mungkin bisa jadi adalah angel investor pertama kelas robot ya. Karena mereka itu kan baru datang dari Jepang ya. 2 orang ini tuh baru datang di Jepang. Kemudian saya ajak mereka untuk gabung. Ini tuh alumni KIR juga nih. Ini dari KIR, dua-duanya dari KIR, dari komunitas yang sama lah. Yang saya ajak untuk gabung. Gitu. Mereka punya dana dan mereka mau ikut ngebangun. Akhirnya dengan 3 orang ini, saya mutusin untuk di bagian teknis, teman saya ini di bagian manajer, gitu, di bagian yang ngurusin usahanya, bisnisnya. Si Adit ini ngurusin menguruskan bagian promosinya. Jadi sudah terbagi-bagi nih sekarang ininya. Nah ini mungkin foto kita pas sempat di kegiatan Inima Sumedang ya. Ini ada kegiatan di Inima Sumedang. Dan kita ini udah di Sawala ya. Maksudnya ada perusahaan Space dan juga perusahaan di bidang IT yang kita gabung dalam satu kantor di Sawala Space namanya. Dan yang ngasih saya pekerjaan ini tuh namanya Kang Tis, ini juga dari Sawala Space. Yang sekarang perusahaannya udah satu kantor gitu ya di Sawala Space. Kayak gitu. Nah, kita bikin plan nih. Ketika udah 3 orang kan udah banyak nih, makanya kita bikin plan. Kita mulai bikin manajemennya mau seperti apa, bisnis modelnya mau seperti apa, dan kita bikin pitching. Kita mulai ke sekolah-sekolah, buat sampai ke kampus-kampus buat nawarin nih. Ini ada robotik loh. Bahkan kita sampai nawarin ke mereka buat ngadain workshop gratis gitu, atau ngadain seminar gratis tentang robotika. Dan hasilnya itu nggak ada sama sekali satupun sekolah dan kampus yang ikut waktu itu ya. Mungkin waktu itu robotik atau IoT belum terkenal gitu ya. Jadi nggak ada satu sekolah pun atau kampus yang ikut. Padahal waktu itu gratis kita nawarinya, gratis, nggak ada biaya apapun gitu. Ini tahun 2017 tahun 2018 lah. Nah ini ketika teman saya memutuskan untuk exit. Maksudnya ketika teman saya 1 orang ya memutuskan untuk keluar dari kelas robot gitu. Akhirnya
ya saya tinggal berdua, tinggal saya sekarang sama Pak Ade Rahayu ini. Jadi sekarang startupnya dibangun atau dibikin oleh 2 orang ini gitu ya. Ini co-founder, saya, ini Pak Ade co-founder juga. Kayak gitu. Nah, kita sempat ngadain seminar robotika. Jadi selain di 2012, akhirnya loncat, saya bisa ngadain lagi seminar robotika di tahun 2011. Dan pesertanya cukup banyak ya. Cukup banyak, dan kita ngadainnya di outdoor. Biasanya kan di dalam gedung ya. Ini di outdoor. Ini tempatnya di Sawala Space. Jadi perusahaan yang dulu saya gabung ya, yang dulu saya ikut ikut satu ini gitu ya, dan sekarang dia udah berkembang perusahaannya. Si Sawala ini udah punya kafe, udah punya yayasan juga gitu ya. Dan saya kebetulan datang di Sawala Space. Ya, ini untuk seminar robotika 2019. Terus ini community meetup. Waktu itu kita hampir sering ngadain community meetup ya. Ini ada Mas Ai, ada Pak Ade dan sebagainya. Jadi kita ngadain community meetup lah untuk robotika ini di Sumedang. Nah, akhirnya tahun 2019 ya, ini tahun 2019, ini saya cuma ngasih posternya doang ya. Kita dikasih kerjasama sama Steamik buat ngadain kuliah di jadi kalau waktu itu kita ditolak-tolak gitu ya. Setelah tahun 2019 ketika IoT mulai muncul, akhirnya kita mulai dicari gitu untuk ngadain kegiatan di kampus-kampus. Nah, mungkin dari sini dana perusahaan ini udah mulai agak naik gitu. Karena saya masih ingat ya ketika pertama kali saya ngajak teman-teman gabung, itu dana itu benar-benar kecil banget gitu. Waktu itu kan kita mutusin kalau misalkan ada uang banyak, kita sebagian uang itu untuk perusahaan, sebagian untuk kita gitu, untuk gaji kita per bulannya. Saya masih ingat banget ketika awal pertama saya ngajak mereka gabung, setiap orang tuh cuma dapat 500.000 waktu itu. Jadi tiap orang cuma dapat 500.000. Jadi omsetnya tuh masih kecil lah, masih sekitar 1 juta sampai 2 juta selama per bulan ya, masih sekitar segitu. Dan udah mulai ke sini, udah mulai naik lah, udah mulai ada peningkatan. Nah, terus kita juga mulai ada kerjasama gitu ya dengan beberapa sekolah. Ini di sekolah saya SMP 1 Sumedang mulai ada kolaborasi dengan beberapa sekolah kayak gitu. Nah, selanjutnya di tahun 2020 akhir kemarin kita mutusin untuk bikin banyak produk. Dan mungkin ini salah satu produk yang kita coba keluarkan gitu ya. Karena kita yakin sebuah startup itu jika nawarin jasa doang kayaknya kurang cukup gitu. Karena lebih baik kita nawarin itu karya ya ataupun sebuah produk. Dan kita juga udah belajar 3D print ya supaya casingnya lebih bagus gitu ya. Kayak gitu. Dan enaknya itu pas kemarin pas sebelum pandemi kita itu omset tuh sampai 60 lah. Kita bayar pajak itu ke Ditjen Pajak itu kita bayar pajak sampai 600.000 waktu itu. UMKM 1% gitu ya. Dan kalau untuk sekarang pas sudah mulai pandemi ya turun lah, sebenarnya udah mulai turun, tapi kita masih tetap bertahan di sekitar 19 sampai 20 juta per bulan gitu ya untuk omsetnya. Walaupun memang susah gitu ya, kita harus promosi, kita harus tetap aktif konten, segala macam. Nah ini kemarin, akhirnya setelah sekian lama, saya bekerja sama juga dengan pemerintah, ini dengan Kementerian Budaya, kami Kelas Robot bekerja sama dengan mereka untuk menjadi fasilitator ya, menjadi fasilitator di kegiatan ini. Jadi Kemah Budaya ini sebetulnya mirip-mirip inkubator ya. Jadi kalau teman-teman punya mahasiswa khususnya ya, mahasiswa punya ide gitu ya, itu bisa ngajuin idenya, kemudian nanti mereka lanjut ke regional, lanjut ke tingkat nasional, nanti dikasih dana untuk mengembangkan proyeknya. Sampai situ ini namanya Kemah Budaya. Saya punya kesempatan, dikasih kesempatan, saya dapat kesempatannya itu dari Kang Husni. Kang Husni ini teman saya komunitas ya, teman komunitas yang saya sering nongkrong tiap malam minggu. Nah, Kang Husni ini ngenalin saya ke anak teknik Indo. Jadi lagi-lagi saya punya kesempatan itu karena kebetulan saya gabung di komunitas. Jadi banyak sekali hampir semua kesempatan yang saya punya karena saya kenal orang-orang yang ada di komunitas. Jadi saya gabung dengan kementerian gitu ya, diajak kementerian. Sebenarnya ada satu kesempatan lagi dengan Kementerian Agama untuk jadi juri, cuman dikarenakan klasifikasinya itu harus S1, akhirnya ya nggak bisa gitu kan, harus S1.
Dan sejak 2020 saya memutuskan untuk berkuliah gitu ya, untuk ngejar gelar S1. Tapi ketika saya kuliah, ternyata sebenarnya bukan hanya gelar doang yang saya dapat, tapi ilmu tuh lumayan banyak. Kalau di kuliah itu banyak lah. Kayak dulu Arduino ya, saya tuh belajar robotika itu cuman tahunya Kopas dari website, kemudian masuk. Sekarang saya jadi tahu dalam bahasa pemrograman itu ternyata ada variabel, ada tipe data, ada pemulangan, ada kondisi, ada array gitu kan, ada segala macam. Itu saya dapatkan di kuliah seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk berkuliah ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah. Nah, oke, ini terakhir kesimpulannya, tips membangun startup ya. Yang pertama, bikin karya. Ini wajib ya, teman-teman. Kalau pengen bikin startup, harus bikin karya. Mau bikin apapun karyanya, ya sesuaikan dengan startup kalian tuh di bidang apa. Harus bikin karya. Semakin banyak portofolio, semakin banyak nanti yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Nah, kemudian tawarkan produk lebih besar dibandingkan jasa. Ya, kalau teman cuma nawarin jasa doang, orang tertariknya dikit. Jadi sebisa mungkin yang kita tawarkan itu adalah sebuah produk ya dibandingkan jasa. Jadi perbanyak aja tawarkan produk. Banyak ngeluarin produk gitu ya dibandingkan dengan kita ngasih jasa. Dan biasanya ketika orang tertarik dengan produk kita, mereka pun tertarik untuk ngasih jasa ke kita gitu, ngasih permintaan jasa ke kita. Terus tambah wawasan, tambah skill gitu ya. Dan ini yang paling penting, gabung komunitas ya, gabung komunitas, terserah mau apapun komunitasnya, pokoknya gabung. Karena disitulah kesempatannya. Komunitas itu tempat kita nunjukin kalau kita itu bisa ini, tempat kita nunjukin kalau kita ini punya produk ini gitu ya, kayak gitu. Nah terus yang kelima, jika memungkinkan buat komunitas ya, buat komunitas. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau gabung, ya buat aja komunitasnya gitu, yang sesuai. Takutnya komunitas yang dicari itu nggak ada gitu ya. Misalkan teman-teman hobinya apa gitu, tapi nggak ada komunitasnya, udah bikin komunitasnya. Walaupun sudah ada, kalau teman-teman bikin komunitas sendiri, ya itu lebih enak nantinya. Kemudian rajin posting, ya rajin posting di IG, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen di blog, ya di blog juga rajin posting. Kemudian yang kedua, ajak teman, jangan sendiri. Kalau sendiri, ya tidak apa-apa, tapi kadang sulit juga ya kalau sendiri. Ya, itu yang saya rasakan sih. Saya sulit nge-manage segalanya gitu, terutama nge-manage uang. Nge-manage itu uang sendiri itu susah. Jadi maksudnya ngebedain antara uang pribadi dengan uang perusahaan susah. Tapi ketika kita udah punya temen nih yang gabung, ketika kita pengen ngambil uang perusahaan itu agak susah karena kan ini uang punya temen juga gitu. Kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, perbanyak kolaborasi ya. Jangan hanya kolaborasi ya, maksudnya kolaborasi itu kita ajak teman buat gabung bikin sesuatu, misalkan atau bikin apa gitu ya. Tapi harus ada aksinya Pak, yaitu dijalankan gitu, kayak gitu. Udah sih, ini 8 tips membangun startup. Selanjutnya silakan, kalau misalkan teman-teman ada yang mau berdiskusi ataupun mau bertanya, ataupun mau menambahkan juga boleh. Silakan. Oke, itulah pemaparan dari Kang Ajang ya tentang tips membangun startup dari nol. Jadi mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang mungkin bisa diajukan kepada Kang Ajang bisa melalui raise hand ya. Jadi ada fitur raise hand di kanan bawah ya. Itu nanti bisa diangkat tangan, kemudian nanti saya persilakan untuk memberikan pertanyaan pada pemateri kita di malam hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh silakan. Kalau mau nyeritain usaha yang sedang teman-teman sekarang beli itu juga boleh, atau teman-teman punya rencana gitu ya, bikin apa, boleh silakan diskusiin. Oke. Jadi mungkin pertanyaan pertama itu bisa dimulai dari saya, Bang. Boleh silakan. Saya pengen ini ada dari, mungkin kita bisa persilakan dulu peserta ya. Nita Intan Kumalasari. Kanisa ya. Silakan Kak.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ajeng. Halo. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Kak. Waduh, putus-putus lagi. Putus-putus ya? Silakan, Kak. Ini lancar nggak ya, Mas? Seperti biasa putus-putus, Mas. Lumayan lancar kok, Kak. Ini Mas, saya mau tanya sebenarnya terkait lebih ke apa namanya manajemen dan regulasi gitu, Mas. Jadi saya kan juga sedang mengembangkan gitu. Mungkin belum masuk ke ranahnya startup ya, soalnya belum bentuk badan usaha gitu. Nah, saya mau tanya kaitannya dengan tetap kita dengan pemerintah gitu. Misalkan dari sisi produknya tuh kan saya kadang cari-cari info tuh produk itu perlu dipatenkan atau apa namanya untuk apa namanya badan usaha perlu apa proses yang perlu dilalui dulu gitu yang arahnya lebih ke manajemen bisnis mungkin ya Mas ya. Cuman saya masih penasaran tentang di situ gitu. Soalnya ilmu itu saya bisa dapat di mana-mana gitu dan sebenarnya ilmu kayak gitu saya lihat dia tuh kan biasanya disediakan sama inkubator gitu ya Mas. Cuman sekarang itu kan kita ya apa namanya nggak bisa berpikir ideal juga kalau apa ada bisa lolos ke inkubator gitu. Nah ini saya sedang cari-cari informasi itu terkait itu gitu. Oke. Mungkin bisa langsung dijawabkan pertanyaan dari saudari Nisa Intan. Sebenarnya saya masih belum menangkap sih, maksudnya ketika ke pemerintah tapi masih belum punya legal atau gimana, Kak? Arahnya lebih ke legalitas gitu Mas, legalitas dan hukum, terus perpajakan itu kan juga termasuk apa hukum juga gitu ya Mas, lebih ke situ. Oke. Perpajakan itu kan wajib ya, bayar NPWP. Biasanya kalau untuk yang baru cukup bayar, pasti kalau masih belum berbadan hukum ya, itu cukup bayar 1% aja. Kita bisa bilangnya ini UMKM gitu ya, cukup bayar 1% dari pajak. Tapi kalau udah PT bentuknya berarti kan harus bayar 10%. Nah, terus yang paling penting itu adalah bikin namanya surat berusaha, surat izin berusaha. Coba aja cari ya. Kanisa itu yang awal, kalau udah punya NPWP gitu ya, buat bayar pajak, kemudian bikin surat izin berusaha. Ya, ada sih kalau kita datang ke dinas atau ke setempat gitu ya, itu kita bisa bikin namanya surat izin berusaha. Itu yang nantinya kayak bisa mengamankan kita lah, walaupun kita masih belum bentuk PT, masih belum bentuk CV, itu harus bikin namanya surat izin berusaha. Ya setelah kita punya pajak ya, setelah kita punya NPWP gitu ya, kita baru bikin namanya surat izin berusaha. Nah, selanjutnya kalau misalkan mau lanjut bikin CV ya boleh, mau lanjut bikin PT boleh. Paling enak sih sebetulnya bikin PT, karena bikin PT itu kan lebih aman ya. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kita masih belum mau gitu ya, atau masih belum ini untuk bikin PT, ataupun bikin secara hukum yang lebih besar, kita bisa bikin kerjasama dengan perusahaan yang menjadi PT. Kayak gitu. Jadi Kanisa mungkin di sekitar Kanisa ada nggak sih perusahaan yang sama dengan Kanisa, tipenya gitu, IT juga misalkan gitu ya, kemudian ajak kerjasama untuk jadi untuk pokoknya ketika kita nanti ada project yang membutuhkan di bawah hukum, kita bisa atas nama perusahaan tersebut gitu. Kayak saya kan Plus Robot ini masih belum PT bentuknya, masih belum perusahaan yang nih, tapi udah punya izin gitu ya, udah punya izin usaha, udah punya NPWP dan segala macam, bayar pajak tiap bulan rajin gitu ya. Tapi kita masih belum punya PT, dan biasanya untuk bikin PT itu lumayan rumit. Tapi kita ketika mendapatkan ketika kita mendapatkan project yang memang harus PT, kita kerjasama dengan PT Sawala. Ya, jadi di kantor saya kebetulan satu kantor dengan saya itu ada namanya PT Sawala Inovasi Indonesia yang kebetulan sama gitu IT. Bedanya mungkin dia di website gitu ya, di website, di aplikasi, kalau saya di IoT gitu ya, atau di robotik. Nah, saya bisa pakai itu gitu. Jadi kalau misalkan memungkinkan bikin PT ya saya akan bikin PT. Tapi kalau tidak memungkinkan, ajak kolaborasi perusahaan yang bisa bikin PT gitu, yang sudah PT ajak kerjasama aja kayak gitu.
Banyak kok di bawah Sawala itu selain kelas robot sekarang ada namanya Ini Mas Sumedang udah jadi PT sekarang. Terus ada juga banyak perusahaan lain yang belum PT tapi masih bisa menerima proyek yang harus ada hukumnya gitu, yang harus ada legalnya. Karena kalau kita hanya berjualan, maksudnya hanya berjual produk kita jual ke marketplace, itu kan sebetulnya nggak harus pakai PT kan. Kita cukup bayar pajak sebagai UMKM dan kita punya surat izin berusaha gitu. Kayak gitu mungkin Kanisa. Semoga bisa menjawab. Oke, saya kembalikan lagi kepada penanya kita tadi, Kak Nisa Intan Kumalasari. Mungkin bisa ditanggapi jawaban dari pemateri kita. Udah cukup Pak atau masih? Iya, yang itu terima kasih informasinya Mas. Kalau ini tambahan Mas, kalau yang terkait apa namanya yang arahnya ke produk kira-kira gimana Mas? Ini kan saya lihat kelas robot produknya juga banyak gitu Mas. Produk dari kelas robot gitu. Nah itu apakah setiap produknya itu dipatenkan gitu atau gimana ya? Oh enggak, kita belum mematenkan produk. Ada banyak produk yang belum kita patenkan. Karena produk kita itu masih belum project sih Mas, masih belum project Kak. Maksudnya kita masih belum project yang digunakan oleh orang lain. Karena kita kelas robot ini ngambilnya dari edukasinya. Jadi kita kayak jual modul untuk kebutuhan edukasi gitu, pendidikan. Belum kalau misalkan project yang digunakan kayak Barbie gitu ya, project-project seperti itu memang harus ada izin segala macam sih. Kita masih belum ke sana. Dan kebanyakan project kita itu retail sih, sebetulnya retail. Jadi lebih ke berjualan produk lah, seperti itu. Jadi ketika kita ngeluarin produk baru, nggak kita patenkan. Kadang juga produk yang kita bikin itu sebetulnya udah ada gitu. Kayak kita kan bikin Arduino yang versi kita gitu, tapi kan Arduino-nya bukan inovasi gitu. Kalau misalkan kita patenkan pun, kayaknya sih nggak akan terlalu ngaruh gitu ya. Maksudnya, atau Arduino juga orang lain bisa bikin kayak gitu. Kayak gitu sih, belum sampai ke bikin ini paten. Mungkin kita bisa persilakan lagi untuk penanya yang lain. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 atau 3 penanya. Baik Mas, makasih Mas infonya Mas. Ya. Sama-sama Kak. Oke, untuk penanya berikutnya saya persilakan. Jadi teman-teman bisa mengklik fitur raise hand yang ada di kanan bawah sehingga saya bisa langsung. Oke, ada saudara Helmi Yusuf. Oke, saudara Helmi Yusuf, mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Mas Ajeng. Waalaikumsalam Mas Helmi. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya izin bertanya. Jadi saat awal-awal Mas Ajeng ini mendirikan startup kelas robot itu, masalah atau hambatan terbesarnya itu apa sih? Sama bagaimana cara Mas Ajeng menyelesaikan masalah tersebut? Begitu, Mas. Masalah pertama itu kayaknya sih mungkin karena saya ini kan orangnya nggak disiplin ya. Maksudnya nggak rajin gitu, kayak nyatet keuangan. Itu khususnya sih yang paling susah itu nyatet keuangan. Terus tiap hari harus ngerjain ini, karena kan walaupun perusahaan kita startup gitu ya, yang cenderungnya itu kreatif, industrinya kreatif, kita tetap harus rajin gitu, harus rajin bikin sesuatu, harus maksain diri untuk bikin produk. Misalkan tiap bulan harus ada produk baru, tiap bulan harus ada hal baru yang kita posting di YouTube, tiap bulan harus ada hal baru yang kita posting di blog, misalkan seperti itu. Dan juga yang paling susah itu tentang keuangan. Nah, cara saya ngatasin, semua tadi udah saya ceritain ya. Cara saya ngatasin adalah saya ajak teman saya yang kebetulan rajin gitu di bidang itu. Nah, saya ajak tuh teman yang kebetulan dia sudah bekerja di Jepang. Nah, rata-rata orang yang sudah bekerja di Jepang itu disiplin banget ya, disiplin banget ketika kerja. Jadi untuk urusan yang rutin bisa dikerjakan sama dia gitu. Nah, untuk urusan yang tidak rutin gitu ya, itu bisa dikerjakan oleh saya. Kayak untuk sekarang, untuk urusan mencatat keuangan, kemudian untuk urusan
hal-hal yang rutin lah di perusahaan itu diurus sama dia. Nah, saya ngerjain yang kayak ngeposting, ngerjain kayak apa di kreatifnya gitu, dimana nggak terlalu rutin gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah yang namanya berusaha itu kan naik turun pasti ya. Misalkan bulan ini pendapatan besar, bulan depan pendapatan kecil. Kemudian ada kadang terlalu besar pendapatannya gitu ya, kadang terlalu kecil pendapatannya. Nah, kita cara ngatasinnya adalah karena kita tahu ini tuh naik turun nih. Sebenarnya yang ngerjain ini bukan saya, tapi teman saya, Pak Ade, yang dia itu pokoknya ketika kita besar, uang yang kita kasih untuk kebutuhan pribadi kita itu tetap segitu gitu. Itu pas awal-awal ya, pas awal seperti itu. Jadi misalkan hari ini omset kita dapat 10 juta misalkan, ya udah buat kita cuma 3 juta misalkan, biar nanti disisain buat perusahaan. Karena mungkin bulan depan kita nggak dapat sama sekali gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita dihitung setahun, ya minimal ada uang tabungan lah untuk perusahaannya sendiri. Dan kalau bisa, sebisa mungkin uang perusahaan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan uang kita. Maksudnya adalah uang yang gaji kita gitu ya. Maksudnya perusahaan jangan sampai bangkrut lah, jangan sampai nggak ada uang. Kayak gitu. Masalah keuangan sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan udah ada orang yang ngatur, ada orang yang bisa memanage, ya orang itu yang nanti ngatasin. Kayak gitu sih, Mas Helmi. Iya, Mas. Makasih Mas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, masih ada penanya lagi yang terakhir. Saya persilakan. Jadi bisa langsung raise hand, kemudian saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke ya, jadi mungkin sepertinya belum ada pertanyaan. Jadi mungkin saya bisa bertanya nih, Kang. Boleh, Pak. Jadi bagaimana kira-kira kiat-kiat strateginya itu dalam berkompetisi dengan kompetitor ya? Bagaimana kelas robot ini bisa survive lah dengan kompetitor yang ada kan? Saat ini itu kan banyak juga perusahaan-perusahaan startup yang bergerak di bidang robotik ya, microcontroller dan lain sebagainya, dan mereka juga itu mengeluarkan produk, mereka juga punya produk untuk ditawarkan ke pasar, ke masyarakat. Kira-kira bagaimana upaya dari kelas robot untuk mengatasi persaingan yang terjadi nih? Seperti itu, Kang. Oke. Terima kasih, Pak. Saya tuh jadi ingat waktu kapan ya, tahun 2019, yang waktu learning kit, saya bikin produk di e-commerce gitu ya, namanya itu Arduino Starter Kit. Nah itu tuh ada satu, kan kalau di e-commerce tuh semakin banyak orang yang beli, kemudian si bintang-bintang itunya tuh semakin bagus, ulasannya semakin bagus, maka si produk kita itu kan muncul terus gitu. Jadi nanti orang yang beli itu kan semakin banyak. Nah, produk saya itu kena ban sama si Tokopedia. Alasannya itu karena ada yang melaporkan Arduino ini, mereknya, kan Arduino itu ada trademark-nya ya, ada trademark-nya. Jadi kita nggak boleh pakai kata Arduino kalau misalkan produk kita itu bukan Arduino gitu. Karena kan saya menggunakan Arduino clone gitu ya. Nah itu yang pertama, persaingan kayaknya dari situ gitu yang munculnya. Ada orang yang lain yang ngelaporin produk saya itu melanggar trademark. Ya untuk sekarang saya udah nggak pakai lagi sih, udah nggak pakai kata Arduino lagi, lebih menggunakan microcontroller gitu ya, microcontroller kit. Dan tetapi ketika saya lihat di perusahaan masih banyak juga orang lain yang masih menggunakan kata Arduino tapi aman-aman aja gitu. Kenapa punya saya yang udah laku, kenapa kena ban gitu? Itu kan salah satu ininya. Nah kalau cara kita ngatasin sih yang pertama bikin lagi yang baru, tapi mungkin yang berbeda gitu. Yang pertama itu ya, bikin lagi yang baru tapi yang berbeda. Kayak misalkan kalau orang lakunya produknya Arduino Kit, ya kita bikin yang versi IoT-nya gitu ya. Pokoknya sesuatu yang berbeda. Karena sebetulnya ketika di perusahaan startup ataupun industri kreatif, inovasi itu nggak boleh berhenti sih. Karena ketika ada yang baru, pasti ada yang baru lagi gitu kan. Dulu Arduino rame, sekarang IoT rame. Nah mungkin selanjutnya artificial intelligence gitu yang ramai. Nah kita juga harus bikin inovasi yang sama dengan itu gitu.
Jadi biar nanti ya walaupun yang lain udah diambil, kita bisa ngambil yang lainnya kayak gitu. Sama yang kedua, perbanyak kolaborasi sih, perbanyak gabung sama teman-teman. Saya gabung pertama kolaborasi itu sama Sawala, kemudian saya sekarang udah gabung dengan beberapa sekolah sama kampus, dan juga sudah gabung dengan terakhir itu sama Kang Dwi di Anak Teknik Indo ya. Saya kolaborasi juga dengan mereka. Seperti itu sih. Oke, jadi di dalam startup ini butuh ini ya, inovasi-inovasi yang baru ya. Jadi seperti yang dipaparkan oleh Kang Ajeng tadi, misalkan fitur dia punya fitur A, berarti kita harus punya fitur A dan B misalkan. Ketika kita punya fitur AB, kita harus punya ABCD, ya, seperti itu ya. Jadi sama mungkin harus up to date ya, mengikuti tren ya. Misalkan kalau saat ini kan banyak berbicara industri 4.0 itu kan banyak berbicara tentang AI ya, artificial intelligence, kemudian big data dan lain sebagainya. Jadi produk itu seharusnya bisa memenuhi kebutuhan itu ya, yang disebutkan tadi itu, tren saat ini seperti apa, jadi produk kita harus menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini, seperti itu. Oke, jadi sepertinya ada yang mau bertanya, jadi bisa kita raise hand dan kemudian saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi Kang Ajeng di sini teman-teman banyak dari universitas yang lain sepertinya antusias juga untuk mengikuti sharing session kita di malam hari ini, termasuk adik-adik mahasiswa saya. Jadi adik-adik mahasiswa itu pokoknya saya push ya, saya arahkan untuk ayo kita startup, dirikan startup. Jadi kita nggak hanya ilmu yang didapatkan dari kampus itu harus bisa kita realisasikan melalui produk-produk, misalkan mendirikan suatu startup. Karena saya melihat persaingan akan ke sana ya. Industri 4.0 ini kan saya lihat produksi itu akan dilakukan di rumah-rumah itu. Kalau di Cina itu kita mengenal istilah home industry kan. Nah, bagaimana produk-produk itu mulai diproduksi dari rumah. Jadi membuat produk itu tidak harus dari perusahaan besar, dari pabrik besar, bahkan produksi itu bisa dilakukan dari rumah-rumah. Dan saya melihat ini sebuah kesempatan yang besar, khususnya teman-teman yang bergelut di bidang IT ya, elektronika dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan tadi ya, eranya IoT, kemudian big data dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita meramu ilmu yang kita dapatkan melalui perguruan tinggi, melalui sekolah dan lain sebagainya menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual ya, yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini tentunya. Oke Kang, terima kasih banyak Kang telah mau meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah ini istilahnya materinya ini daging semua ini. Ini materinya daging, jadi ini ada penanya lagi. Jadi mungkin kita masih ada waktu. Maaf Kang, boleh nanya lagi nggak? Silakan. Ya. Tadi kan yang menarik di kelas robot sempat kolaborasi sama pemerintah. Nah, itu awal mulanya itu dari pemerintah yang ngajuin atau dari kelas robot daftarin diri? Boleh diceritain sedikit Kang? Makasih sebelumnya. Oke Kang, silakan langsung dijawab pertanyaan. Oke. Yang sama kementerian ya, sama Kementerian Kebudayaan, itu awalnya saya itu kan rajin gabung di komunitas, adalah komunitas Arduino yang tiap malam minggu rajin ngadain gitu. Itu saya kenal sama yang bikin komunitasnya atau yang inisiatornya itu Kang Husni. Nah, Kang Husni itu kebetulan kenal dengan saya itu memang di komunitas itu gitu ya. Nah, kebetulan Kang Husni ini kenal dengan foundernya Anak Teknik Indo. Nah, Anak Teknik Indo ini Kang Dwi gitu ya, Kang Dwi. Nah, Kang Husni ngenalin saya ke Kang Dwi,
Kemudian Kang Dwi merekomendasikan saya untuk menjadi fasilitator di kegiatan kemah budaya tersebut. Jadi intinya awal mulanya ya karena saya kenal komunitas. Kalau saya nggak ikut gitu ya waktu itu ke komunitas, mungkin saya nggak akan kenal sama Kang Husni nih. Kalau misalkan saya nggak akan kenal Kang Husni, berarti kan saya nggak akan kenal juga sama Kang Dwi. Berarti kan Kang Dwi nggak akan merekomendasikan juga. Jadi awalnya dari situ sih. Jadi saya nggak ngajuin, pemerintah juga nggak ngasih, tapi saya direkomendasikan gitu ya oleh Kang Dwi gitu melalui Kang Husni. Seperti itu sih Kang. Jadi lagi-lagi dari komunitas sih. Seperti itu. Berarti intinya banyak-banyakin ikut komunitas gitu ya kan? Banyakin ikut komunitas, banyakin kenalan, banyakin Iya. orang yang The power of pertemanan. banyakan pertemanan. Jadi salah satunya itu Kang ya ini apa? Selain jejaring pertemanan ya portofolio. Nah, betul Pak, portofolio. Jadi kadang kan kita disarankan oleh orang karena dia tahu track record ya portofolio kita sehingga itu mungkin bisa dijadikan referensi. Jadi kadang memang sama teman-teman itu mahasiswa itu kadang show off ya, bikin jejak digital apakah itu melalui YouTube atau menulis di blog karena dari situlah sebenarnya jejak digital kita untuk saya tambahan saja mungkin seperti itu Kang ya, karena saya sendiri alami dari satu tempat ke tempat yang lain itu direferensikan karena berdasarkan track record kita. Itulah perlunya apa kalau ini apa ya kurikulum vitae kurikulum vitae kemudian dan lainnya sebagainya. Oke ya, jadi ini sudah mau menunjukkan jam 10 malam. Jadi mungkin kita bisa kita bisa tutup pertemuan kita di sharing session malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi. Oke ya, jadi mungkin ini peserta yang hadir tidak banyak ya, kan 21 orang, tapi saya lihat semangatnya luar biasa ya. Jadi saya harapkan ke depannya Kang Ajeng jangan bosan-bosan untuk kami undang. Oke, jadi mungkin bisa diaktifkan camnya teman-teman semua. Akan diaktifkan camnya, kita sesi foto bersama. Oke, jadi ini hanya satu slide. Pesertanya tadi kalau nggak salah 35. Ini sekarang tinggal 22 ya, mungkin ini ya, mungkin sudah agak malam, jadi off. Oke, jadi mungkin saya bisa langsung ini ya, masih ada beberapa orang yang belum aktif camnya, tolong diaktifkan dong camnya dong. Ada Kang Sawal, halo Bang Sawal, gimana kabar Bang? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terlambat tadi ini masih ada kegiatan. Siap Bang, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Kang Ajeng Rahmat yang sudah mau berbagi pengalaman kepada teman-teman peserta. Saya tutup pertemuan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ajeng. Terima kasih Mas Kang Ajeng Ajeng. Rahmat. Terima kasih. Sehat-sehat. Mang Ajeng sehat-sehat. Terima kasih Mang Ajeng sehat-sehat.